sayang kita kepada Nabi kita Mustafa Muhammad SAW. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu semua bahwa saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai tempat lahirnya kekasih kita, junjungan kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak sedikit banyak kita mudzakarah menceritakan daripada sedikit kisah-kisah beliau dan mudah-mudahan menjadi acuan penyemangat untuk kita tambah ittiba, mencintai dan meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ulama katakan ini ayat adalah satu bukti bahwa Nabi kita Mustafa Muhammad SAW adalah anugerah yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling inti yang Allah berikan kepada umat ini, khususnya kita umat akhir zaman. Sehingga tidak tanggung-tanggung Allah sebutkan laqad manallahu. Kalau kita ngaji ilmu nahwu di pondok pesantren, kalau ada kalimat atau lafaz yang ditambahkan lam, kemudian qad, kemudian ditanwin lagi, itu maknanya double takkid. Lam itu huruf takkid, qad itu juga huruf takkid, dan nun mannallah, manna itu juga takkid lagi. Itu 3 takkidnya, yang artinya apa? Sungguh manallahu 'alal mu'minin, Allah telah anugerahkan ke atas orang-orang mukmin. Idh ba'atsa fihim rasula, tatkala Allah kirim utusan kepada mereka. Jadi seperti itu yang saya sampaikan, juga para guru-guru kita sampaikan, bahwa tidak ada anugerah ke atas kita ini yang paling besar, yang paling inti, yang paling agung melebihi Rasulullah SAW itu. Lebih dari segala-galanya. Karena kenapa? Dalam akhir ayatnya Allah sebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau seumpama dulu tidak ada nabi, tidak ada rasul diutus, kita semua
pasti berada dalam keadaan kesesatan yang jelas, yang nyata. Karena sebab diutusnya para nabi, para rasul, kita ini semua tanpa terkecuali bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa kenal ibadah, takwa, bisa kenal segala-galanya dalam agama. Karena sebab beliau. Kita bisa kenal Allah ini sebab beliau. Kita bisa kenal Al-Quran, ibadah, takwa dan sebagainya sebab beliau. Maka tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi terutusnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas kita semua ini. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung yang mulia ini. Maka apapun yang ada kaitan dengan Nabi mesti kita harus upayakan untuk senang dan gembira, termasuk memperingati daripada hari kelahiran beliau. Mesti kita senang, gembira, suka. Apa ada dalilnya Ustaz merayakan Maulid? Kalau masalah dalil itu sebenarnya nggak perlu. Untuk merayakan Maulid kata para ulama nggak perlu pakai dalil. Merayakan Maulid itu butuh kepada kebersihan hati. Kalau orang bersih hatinya, dia punya hubungan kuat dengan Nabi, nggak perlu pakai dalil, itu sudah otomatis. Nggak perlu jadi dalil sohayonya, nggak perlu itu. Kalau orang sudah hatinya itu bersih, mau tidak mau pasti dia akan gembira, senang dengan kelahiran yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang juru penyelamat kita di akhir zaman yang membawa kita ke jalan hidayah. Kalau mau cari dalil juga ada dalilnya. Bahkan ini ada dalil dari seorang ulama. Ulama ini juga ulama yang jadi panutan oleh teman-teman kita dari kalangan teman-teman salafi. Panutan imamnya yang paling mereka ikuti, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Taimiyah. Imam Ahmad ibn Taimiyah ini alim, sangat alim, maka disebut Syekhul Islam. Tapi dalam fatwa beliau bahwa beliau sangat menyarankan untuk merayakan Maulid. Padahal ini ulamanya teman-teman dari kalangan salafi itu, panutannya, rujukan apa paham mereka itu dari Imam Ibnu Taimiyah, tapi beliau sangat menyarankan merayakan Maulid. Dalam satu kitab beliau namanya Al-Iqtida As-Siratal Mustaqim, beliau menyebutkan, juga sering disampaikan oleh para guru kita, beliau menyebutkan fata'zimul maulid, mengagungkan, merayakan Maulid, hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattikhadhuhu mausiman, kemudian dia jadikan amalan musiman. Musiman maksudnya setiap tahun dibuat, dirayakan, entah di rumah, entah di masjid atau di mana, tentunya dengan yang baik-baik. Wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian manusia. Memang ada sebagian orang-orang muslim tak mengerjakan, ada sebagian juga yang ada kemampuan dikerjakan. Maka apa kata beliau? Orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, dibuat acara-acara kebaikan dan dibuat setiap tahun, yang sebagian dikerjakan oleh sebagian daripada umatnya Nabi. Fakana lahu ajrun 'azim, maka orang tersebut baginya pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena lihusni qasdihi, karena bagusnya niatnya. Karena niatnya itu apa? Bergembira merayakan hari kelahiran Nabi. Dengan kita, anak kita lahir, binatang kesayangan kita lahir, kita gembira. Bisnis kita lancar, kita syukuran. Beli mobil baru, kita syukuran. Beri sampan baru, kita syukuran. Beli rumah baru, kita syukuran.
Nabi lahir kita biasa-biasa saja. Nah ini kan, ini ada apa di hati kita itu? Minimal kalau tidak merayakan, jangan menuduh atau menyesatkan orang yang melakukan amalan tersebut. Gak bagus. Apa beliau katakan? Fakana lahu ajrun 'azim, maka bahagianya orang merayakan tersebut pahala yang sangat besar. Kenapa? Li husni qasdihi, karena bagusnya niatnya, wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena memuliakannya terhadap yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Imam Ibnu Taimiyah yang kita kenal sebagai rujukannya kawan-kawan kita dari kalangan Salafi. Mestinya harus ikut rujukan imamnya begitu. Tentunya Al-Imam As-Sankiti, beliau menyebutkan tentunya ada pengecualiannya. Tentunya jika maulid itu dirayakan dengan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan kebaikan, yang sesuai dengan syariat, maksudnya itu yang diboleh. Karena ada sebagian kaum muslimin yang merayakan maulid juga dibuat acara-acara yang bertentangan dengan itu, maka itu dilarang. Buat maulid tapi buat acara minum-minum. Sebagian awam, orang-orang awam kan seperti itu, buat maulid dibuat acara orkesan, dugeman, kan gak sesuai syariat. Nah itu yang tidak boleh. Tapi yang sesuai dengan syariat, buat kajian, sholawat, menceritakan Nabi, perjuangan Nabi, itu sangat masyruh, sangat perlu untuk dibuat. Tapi Ustaz, sahabat dulu tidak ada yang buat seperti itu. Yang tidak perlu kalau sahabat buat seperti itu, karena sudah hidup dengan Nabi, sudah hari-hari ketemu dengan Nabi. Tabiin juga, ya juga tabiin, orang yang ketemu dengan sahabat nggak perlu, masih dekat zamannya. Lah kita ini, yang zaman kita ini bukan lagi dengan Nabi, dengan sahabat, tabiin sangat-sangat jauh kita ditinggal. Sudah berapa? Hampir 1400 abad sudah kita ditinggal Nabi. Maka perlu kita buat hal-hal seperti itu untuk mengingatkan kita lagi, supaya tambah meningkat lagi, semangat lagi rasa mahabbah kita kepada Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah ya? Ada dalil juga ini, dalil yang ini amat kuat ini, dalil ini yang sering juga kita dengar, supaya kita ini tambah sungguh-sungguh. Al-Imam Izzuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, inna hadha kafira jaa dhanbuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmal itsnain yukhaffif anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannukum bi abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Beliau katakan inna hadza, ini dalilnya ini, inna hadza kafira, sesungguhnya ini si kafir. Kafir maksudnya siapa? Abu Lahab. Inna hadza kafira, sesungguhnya ini si kafir. Jaa dzambuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, telah datang celaan mengenai keadaan dia Abu Lahab ini. Allah turunkan satu ayat, satu surat Al-Quran, namanya surat apa? Surat apa? Hah? Al-Lahab. Ada surat Al-Lahab. Allah datangkan itu untuk apa? Mencaci Abu Lahab itu, dengan Allah menyebutkan dia akan masuk ke dalam neraka. Inna hadza kafir, rasulnya ini si kafir. Jaa dzambuhu, telah datang cacian mengenai dia, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dengan satu surat dalam Al-Quran yang menyebutkan dia akan kekal di neraka. Neraka jahim dia akan kekal. Nah, karena dia memusuhi Nabi. Nah, walaupun dia kerabat dengan Nabi, paman Nabi, tetapi ketika enggak mau beriman, ya dia akan kekal di neraka. Tetapi ata annahu
yaumal itsnain, tetapi telah datang pula juga riwayat annahu sesungguhnya dia yaumal itsnain, pada setiap hari Senin, yukhaffif anhu, diringankan dia punya siksa. Seharusnya biasanya ya takramak pokoknya ya apa tidak emo si malaikat dia tebeng berembok, tak boleh belak kiri kanan atas bawah, takramak siapin neraka Abu Lahab itu si malaikat. Tetapi setiap hari Senin yukhaffif anhu, diringankan siksaan. Kahan takramak cuman tebeng terompe, ia senakadu dua terompe, ndek ente siksa awak cuman tebeng terompe dua, nakadu lagi otak nanti berdiri. Itu paling ringan siksaan neraka itu, dikasih dua terompah tapi kepalanya melepuh mendidih, itu pengeringannya. Nah setiap Senin itu siksaan, ndek ente siksa lapu awak masih Allah, tetapi hanya dikasihkan terompah yang pandasnya terompah sampai ke ubun-ubun, itu mendidih. Kenapa ata annahu yaumal itsnain yukhaffif anhu? Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena sekali senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, sekali tok senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, siksaannya itu diringankan oleh Allah. Dapat syafaat, padahal kafir tulen, ingkar kepada Allah, memusuhi agama dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Itu pun karena senang sekali dengan hari lahirnya Nabi itu, diringankan siksaannya. Dikisahkan dia ini punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini budak perempuan dia. Jadi setiap dia mau pergi itu, dia suruh Thuwaibah ini pergi ke Aminah, ibunya baginda Nabi, istrinya Abdullah. Kamu tengok, karena masih ipar Sayyid Abdullah sama Abu Jahal ini kan, Abu Lahab ini kan saudara pamannya Nabi, maka dia jadi ipar. Kamu tengok ibunya istri daripada saudara saya itu, udah lahirkan belum? Nanti kalau lahiran beritahu saya. Nah setiap dia pergi itu, ini Thuwaibah ini bolak-balik ngeliat, sampai satu ketika Siti Aminah ini melahirkan. Yang melahir ini adalah seorang laki-laki. Maka ketika Thuwaibah mengetahui bahwa Aminah melahirkan, dia langsung kasih kabar kepada Abu Lahab itu. Abu Lahab dia lari, sampaikan bahwa wahai Abul Hakam, sesungguhnya istri daripada saudaramu yaitu Aminah telah melahirkan seorang anak. Saking gembiranya, ditanya laki perempuan, laki-laki, tambah gembira. Zaman jahiliyah dulu itu kalau punya anak perempuan itu aib bagi mereka. Diceritakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah dulu itu tuh kalau dikabarkan dia punya anak perempuan itu dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, langsung muka mereka merah, nyebang, terus renget. Dek nerido, dek rele berdoa anak dengan nina zaman dihidah lain. Dia tawara minal qaum, maka sebukna yirikna dan samal kendaitan dok baturna ketauan berdoa anak nina, saking aibna lain dengan berdoa anak nina. Tidak ada nilainya sebelum zaman Nabi datang ke bangsa Arab itu, sebelum Nabi diutus itu, tidak ada nilainya perempuan. Jadi budak itu perempuan, makanya dia punya anak perempuan itu malu, sembunyi. Ya tawara minal qaum wa idza basyir bih, dengan kabar bahwa dia punya anak perempuan. Ayumsikuhun am yadussuhu fit turab, imam mereka menganunya sama ibunya dikerangkeng, kalau enggak yadussuhu fit turab, ditanam hidup-hidup. Itu jahiliyah dulu itu. Maka ketika dengar berembe anaknya Thuwaibah, Mahmud alhamdulillah. Ucap juga alhamdulillah. Abu Jahal jadi orang beriman tapi ingkar. Dia tahu Allah itu, Abu Jahal, Abu Lahab itu cuman ingkar. Dia ingkar. Enggak ada yang katakan, "Udah, sekarang saking senangnya kamu bebas sudah, bukan jadi budak lagi." Dan langsung dia beli 100 ekor unta. Disembelih, dibagikan kepada orang-orang Arab yang miskin itu, saking senangnya dengan
lahirnya Nabi Muhammad tersebut. Yukhaffif anhu disururi bi Ahmada. Setiap hari Senin diringankan siksaannya karena senangnya dengan lahir Nabi. Pertanyaannya, kata beliau, fama dhannukum bi abdil ladzi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhada. Terus bagaimana pendapatmu, kata Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, wa ma dhannukum bi abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Bagaimana pendapatmu bi abdil ladzi, dengan seorang hamba, bi Ahmad masruran, terus gembira dengan Nabi, terus merayakan hari lahir Nabi, cinta dengan Nabi, wa mata muwahhada, mati pun dalam keadaan bertauhid, beriman dengan Nabi. Bagaimana lagi ganjaran yang lebih yang akan berikan? Ini aja kafir, tentang agama, musuh Islam, ingin membunuh Nabi. Hanya sekali saja dia gembira dengan lahir Nabi, disyafaati Nabi, diringankan siksaannya. Sekarang bagaimana dengan seorang hamba yang selalu ittiba dengan Nabi, cinta dengan Nabi seumur hidupnya, dan mati pun dalam keadaan mencintai Nabi? Bagaimana ganjaran yang Allah akan berikan? Ini dalil. Cik kafir aja dapat. Bagaimana orang-orang yang betul-betul cinta dengan Nabi diarahkan itu? Tentunya lebih sangat besar yang Allah berikan. Insyaallah ya. Maka perlunya kita selalu menanamkan kecintaan dengan Nabi kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena hanya satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah, hanya jalannya Rasulullah. Tidak ada jalan yang lain untuk bisa sampai kepada Nabi melainkan hanya satu-satu saja, yaitu jalannya yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kita punya dekat dengan Allah, tapi kalau lisan kita enggak pernah menyebut Rasulullah, tidak akan sampai kepada Allah. Karena sudah jalan baku itu, jalan baku untuk sampai ke Rasul, ke Allah itu mesti lewat Nabi Muhammad. Mesti lewat Nabi Muhammad. Sering yang sampaikan itu kalau kajian di musala itu, kajian Al-Hikam. Pernah saya dengar namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pernah saya dengar? Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tokoh sufi, termasuk Su'idut Ta'ifah, pimpinannya para tokoh sufi. Beliau punya makrifat yang sangat amat luar biasa. Saking dekatnya dengan Allah itu sampai terkeluar tanpa disadari. Ini tanpa disadari. Beliau katakan apa? Subhani, maha suci aku. Tidak boleh kan kata seperti itu. Beliau katakan apa? Subhani, maha suci aku, ma'a'udhama sya'ni, sungguh tinggi kedudukanku. Enggak boleh kan manusia mengatakan seperti itu. Itu hanya untuk Allah saja yang maha suci itu. Tapi beliau sudah enggak sadar, karena sudah makrifatan sampai dia lupa dirinya. Dia hanya ingat Allah saja. Sama kayak Syekh Siti Jenar itu. Nah, ini bagi pandangan ulama syariat ya salah. Tapi bagi ulama hakikat yang kaji ini ya enggak apa-apa. Itu orang yang sudah mustagrik, yang tenggelam bersama dengan Tuhan. Sama kayak orang tenggelam di laut itu. Orang tenggelam di laut itu kan gimana? Atas air, bawah air, kiri kanan air, semua air. Jadi yang dilihat itu air semua. Begitu juga orang tenggelam dengan kecintaan, marifatnya dengan Allah itu sudah enggak ada yang dilihat, didengar, semua hanya Allah. Sehingga keluar itu dari lisan mulianya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Subhani ma'a'udhama sya'ni, maha suci aku, sungguh tinggi kedudukanku. Saking tingginya begitu kedudukan beliau, beliau pernah punya dibukakan satu pintu kedekatan dengan Allah, sampai beliau merasakan bahwa ternyata, kata beliau, ternyata ketika dibukakan itu saking tingginya dekatnya dengan Allah, beliau katakan ternyata yang ingat Allah itu bukan aku. Yang ingat Allah itu, ya Allah itu ingat dengan dirinya sendiri. Maknanya apa? Yang hakikatnya nginget itu ya Allah ingat dirinya sendiri. Ini hakikat panak namanya. Nah, itu kan sebenarnya dilarang.
denara itu lapu ana saarano hanya Allah, maka hakikatno seingat dirinya Allah. Itu terciptaan si Allah, ingat pun diberi oleh Allah, kemampuan itu oleh Allah. Maka beliau katakan tatkala puncak ma'rifatnya, beliau katakan ternyata bukan aku yang ingat, tapi Allah yang ingat dirinya sendiri. Itu tingkat ma'rifat tinggi sudah itu. Tapi nah ini kita mau lihat bagaimana kemakrifatan yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW, supaya kita tahu bahwa tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah tanpa ikut Rasulullah. Maka jadi semua wali itu kalau sampai tingkatan wali akan dibukakan makrifat Nabi Muhammad itu, supaya tahu bahwa tidak ada jalan untuk sampai ke Allah tanpa Nabi Muhammad. Tatkala beliau tingginya kedekatannya Syekh Yazid ini sudah bangga begitu dekatnya dengan Allah, itu makamnya begitu tinggi, maka Allah bukakan bagaimana tingginya makrifatnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW, dibukakan oleh Allah. Kaget beliau. Kaget, ternyata apa, begitu tingginya ma'rifatnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini, ketika dilihat dibukakan ma'rifat Nabi Muhammad, ternyata hanya setetes daripada luasnya lautan. Setetes itu ma'rifatnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seluruh lautan itu ma'rifatnya Rasulullah. Bagaimana ya? Seluruh lautan itu ma'rifatnya Rasulullah, setetes itu baru yang dimiliki oleh Syekh Abu Yazid. Makanya beliau paham bahwa ternyata tidak ada jalan lain untuk bisa dekat dengan Allah dengan sebenarnya melalui ikut Rasulullah. Tidak ada, sudah itu sudah jalan baku. Nah, kalau ada tarekat-tarekat kok jarang baca sholawat, jarang hidupkan sunnah Nabi, enggak mau menjalankan syariat, langsung hindari, jauhi itu, jangan. Karena enggak bisa. Sekuat apapun enggak akan bisa sampai kepada Allah tanpa ikut yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Tinggal 3 menit. Nah, sedikit saja ya. Ya. Termasuk juga Sultanul Auliya ini kita yang senang kalau bahas para wali itu senang. Mudah-mudahan nanti bisa berkumpul dengan beliau, karena kita ngaji sirah itu senang jadinya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau ini seorang zuriyah Nabi juga. Dari kalangan ibunya dia Hasan, dari bapaknya dia Husain. Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau pernah mengatakan, kamu mau tahu bagaimana dekatnya Allah kepadamu? Mau tahu? Allah itu cinta tidak denganmu, mau tahu nggak caranya untuk mendeteksinya itu gimana? Maka beliau katakan, kalau kamu mau tahu dirimu dicintai oleh Allah atau tidak, dekat dengan Allah atau tidak, maka lihat dirimu, lihat keseharianmu, ittiba enggak dengan Nabi, sesuai enggak amalanmu dengan amalan Nabi. Kalau sesuai amalanmu dengan Nabi, pakaianmu, pekerjaanmu, ibadahmu, semua sesuai dengan Nabi, berarti kamu sudah orang dekat dengan Nabi. Jadi kamu ini sudah dekat dengan Allah. Jadi untuk bisa melihat kita dekat dengan Allah tidak, lihat saja gimana kita dengan Nabi. Kalau kita betul-betul melakukan Nabi, hidupkan sunnahnya, memperjuangkan Nabi, memperjuangkannya, berarti kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita ini walaupun lisan kita banyak zikir, tapi kalau dengan sunnah Nabi, dengan apa yang diperjuangkan Nabi, kurang respon, belum. Karena sudah mana gitu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau mau dapat mahabbah Allah ikut aku, kata Nabi. Kemudian, nah ini pertanyaannya, kemudian kamu tahu enggak sedekat apa kamu dengan Nabi? Sedekat apa kamu dengan Nabi itu? Dekatmu dengan Nabi itu mudah jalan deteksinya gimana? Sebanyak-banyak bacaan sholawatmu kepada Nabi. Sebanyak mana kamu sehari itu baca sholawat kepada Nabi, berarti kamu cinta dengan Nabi. Tapi kalau kamu mengaku cinta Nabi tapi nyebut namanya aja susah, pas sholat tok belum. Orang kalau cinta itu tidak akan pernah habis lisannya menyebut nama kekasih Allah, yaitu baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau lihat diri kita ini cintai Allah, lihat harian kita sudah dengan sunnah Nabi.
Dan kalau kita tahu mau kita ini dicintai oleh Nabi, lihat kesaran kita berapa kali kita baca salawat kepada Nabi setiap hari. Kalau jarang berarti belum. Nah, dan harus kita ingat, orang yang sudah diberikan lisan yang mudah berselawat ini orang khusus, orang yang memang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena amalan salawat itu tidak ada istilah ditolak. Kalau sudah zikir, baca Al-Quran, kudu harus khusyuk, tadabbur. Kalau enggak, ditolak oleh Allah. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Banyak dengan baca Al-Quran, lagu Al-Quran melaknatnya. Banyak orang sholat tapi dicancam masuk neraka. Fawailul lil musallin. Banyak orang sholat tapi sholatnya dilempar ke mukanya. Kudu harus tertib khusyuk. Tapi kalau selawat enggak, mau kita sambil santai, tambah khusyuk, tambah apa, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyanjung yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana datangnya bulan Maulid ini kita menambahkan mahabbah kita dengan Nabi, tentunya dengan membasahi terus lisan kita dengan membaca sholawat dan salam kepada beliau. Kemarin, yang kemarin yang pergi ke Teboro, sowan kepada salah satu guru tiang, yang minta amalan sama beliau. Beliau ngarahkan sholawat. Saya tanya, apa kelebihannya guru Ustadz sholawat itu? Kalau kamu amalkan sholawat, nggak akan bisa tersesat kamu. Nggak ada ceritanya orang ahli sholat tersesat, itu nggak ada. Pasti akan lurus. Pasti akan lurus. Tetapi kalau kamu itu nggak ahli selawat, itu kelihatan kamu itu berada dalam yang benar, tapi sudah bengkok itu. Tanpa terasa kamu sudah jalan yang bengkok, tapi kamu nggak sadari. Tapi kalau kamu ahli selawat, mau bengkok itu nggak bisa, diluruskan dia oleh selawat itu. Dia terbau dengan ahli selawatnya, dia ini nggak bengkok, jangan terbimbing terus. Si berkah solawat. Lagu lamun dia tali selawat, jaga yang terbengkok, lagu parante diri masih dalam hidayah. Kenapa? Nggak akan tersesat orang yang ada hubungan dengan nurnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jalannya untuk sampai kepada Allah. Maka bagaimana? Insya Allah kita jadikan diri kita salawat. Nah, nanti kalau kita hari-hari baca salawat minimal 1000, insya Allah wafat kita itu akan dijemput oleh yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Dan Allah tidak akan pernah kecewakan lisan-lisan hamba-hambanya yang senantiasa menyebut nama kekasihnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup salah ya. Nah, intinya sudah sering banyak kita dengarkan daripada keutamaan yang mulia baginda Muhammad SAW. Sekarang kita praktekkan, kita amalkan. Minimal sehari itu paling sedikit, aqallul iktar kata para ulama, paling sedikitnya supaya kita dianggap nanti sebagai umat Nabi dan dapat syafaat Nabi, jangan kurang sehari itu membaca salawat 300. Ini paling sedikit ini, supaya kita kalau 300 sudah dikatakan lumayan, sudah bisa dikatakan banyak. Tapi kalau kurang 300 masih khawatir kita kalau ditanda kita enggak oleh Rasulullah. Minimal sehari itu 300, enggak sampai sejam. Sampai enggak sejam. Yang paling pendek sudah sallallahu alaihi Muhammad SAW Jibril itu. Pendek 300. Kalau bisa setiap hari 1000. Kalau bisa setiap hari 1500. Kalau bisa 3300, tambah bagus lagi. Pasti insya Allah apa yang kita hajatkan dari hajat dunia akhirat akan dikabulkan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada cerita orang Islam itu susah hidupnya, itu enggak ada. Mesti akan dipermudah segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling penting keutamaan salawat ini apa? Kita akan dikenal oleh Rasulullah. Orang kalau sudah dikenal oleh Rasulullah, sudah aman sudah. Karena yang kenal kita ini ya pimpinan sorga Nabi Muhammad, dan Rasulullah akan kenal kita itu sebanyak mana kita baca salawat kepada beliau. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat siapa? Bukan yang banyak tahajudnya,
bukan yang banyak sedekahnya, bukan yang banyak sholatnya, tetapi aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawat. Kemudian hadis Nabi sabdakan, yang paling banyak sholawatnya kepada. Kok bisa Ustaz orang yang enggak banyak? Karena orang kalau hadis lisannya hadis sholawat ini akan baik sholatnya, akan baik sedekahnya, akan baik pergaulan, akan pribadi akan diperbaiki. Kalau betul-betul lisannya hari-hari baca sholawat, tidak akan rusak orang yang sholawat, akan dijaga dia dari kelalaian dan maksiat. Salah ya? Salah. Nah, pejabat-pejabat banyak baca sholawat. Siapapun banyak baca sholawat. Merawat juga banyak sambil nyapu baca sholawat. Tidak apa-apa. Tuang parkir juga boleh tasbih pencet-pencetan. Niatkan setiap hari 1000, insyaallah langgar hidup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ditanyakan. Iya. Hah? Boleh. Bahkan sampai istri ketiduran. Nah, insyaallah kalau istiqomah itu dibuat bisa ketemu Nabi, insyaallah. Nah, apa-apa sambil tidur, sholawat sampai ketiduran. Insyaallah bisa. Iya. Buat apa sholat? Karena Allah sudah nyembah diri sendiri. Itu kan bukan merasa dirinya sudah tinggi marifat, tapi merasa dirinya sudah tersesat, itu seperti itu. Masa kita mau kalahin Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu seperti tadi, marifatnya itu seluas lautan itu, tapi beliau sholat hatta tatamarat qadamah, kakinya sampai bengkak sholat, dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apakah mau kalahkan Nabi? Orang seperti itu tidak usah dianggap itu. Makanya kita disuruh di dunia ini nahkumu bi dhawahiril umur. Kita itu disuruh menghukumi dengan yang nyata di dunia ini. Yang nyata. Kalau memang dia sudah enggak mau sholat, hukum. Enggak usah hakikatnya. Hakikat itu Allah yang tahu. Sekarang kita hukumi yang zahir saja. Jangan kita lihat orang mengambil barang orang, oh niatnya itu bukan nyuri, habis barang kita diambil. Kalau dia nyuri barang kita ambil, penjarakan. Jangan kita bukan dia yakin itu semua milik Allah, makanya dia habis barang-barang masjid diambilnya. Kalau dipahami semua memang semua milik Allah, tapi kan sudah ada yang punya. Ada yang mengatakan, ngapain kita menghadap kiblat? Allah katakan, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Bembe mandang wah bedait menjak Allah taala. Allah no den perlu arah ya. Terus sembahyang doto andangna penjara. Itu sudah ketentuan. Walaupun Allah itu di mana-mana itu butuh tempat nambah suara, kemana aja kita bisa. Cuma sudah Allah perintahkan fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Jadi syariatnya begitu, nggak bisa main-main hakikat. Kalau ada orang tadi ngomongnya itu, ya, kalau mungkin dia sendiri biarkan. Tapi kalau sampai dia sebarkan paham itu, kalau ada di kampung kita ini ambil, dipenjarakan. Urusan hakikat nanti Allah yang ngurus. Ya kita menegakkan syariat karena Nabi diutus untuk apa? Litubayyinus syariah, untuk menegakkan syariat. Paham ya? Kalau memang dia nyebarkan pahamnya seperti itu. Kalau sampai ada diajaknya seperti itu, jangan, itu kesesatan itu. Itu namanya, kalau bahasa Imam Malik itu namanya zindik. Zindik itu apa? Wah murtad lagu paran dirina masih Islam. Itu orang yang main hakikat, pokoknya hakikat tuh murtad sebenarnya. Lagu masih aku dirinya masih Islam, itu namanya zindik. Itulah orang yang tadi ngomong seperti itu. Paham ya? Tanya di hati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah ya. Ya. Iya. Iya. Nah, bersalawat, kalau paling abdolnya salawat itu ya sampai sahabat, kepada Nabi, kepada kali keluarganya, juga kepada sahabat. Tetapi ada memang salawat itu yang nasnya memang seperti itu, jangan ditambah itu. Seperti salawat Jibril itu memang dari sananya itu, dari Jibrilnya itu, ketika dulu mendapat perintah itu, ketika Nabi Adam itu menjadi maharnya kepada Nabi Muhammad untuk nikah itu, disuruhnya kamu Adam baca salawat seperti ini, Allahumma sholli ala, tanpa nambah nama keluarga dan
sahabat. Tapi kalau kita secara umum membaca selawat, disilahkan kepada sahabat, kepada ahli keluarga, tambah bagus. Karena doa itu kita doakan ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi tambah bagus. Tapi kalau kita mau amalkan selawat Jibril, jangan ditambah seperti itu. Ya itu sallallahu Muhammad kok sudah. Paham ya? Ada memang tempat-tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa pahami dan bisa kita amalkan dan sampaikan kepada saudara yang lain. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salatullah Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.